Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat petani kopi seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Bertemu lagi dengan kami Rafdi Hakiki Channel. Yang beberapa hari ini saya tidak bisa ke kebun karena ada kepentingan yang tidak bisa kami tinggalkan, seperti itu. Semoga di bulan puasa kali ini amal ibadah kita berjalan dengan lancar tanpa ada halangan hingga mencapai 30 hari ataupun 29 hari, seperti itu. Sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat petani kopi yang sudah like dan subscribe ke channel kami. Bagi yang belum subscribe, minta bantuannya, tolong di subscribe dan di share ke teman-teman apabila video kami ini bermanfaat, seperti itu. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, di hadapan kami kali ini saya mempunyai batang kopi yang begitu panjang-panjang seperti ini, teman-teman. Sudah kangen ini ke kebun, sudah hampir kisaran 1 minggu begini, teman-teman. Kolon keriting, teman-teman. Kolon keriting memanjang sekali dia. Yang ini B1-nya tuh bisa kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ruas sudah yang masih memasuki B0 seperti ini. Bisa kita lihat tuh ujungnya seperti itu. Tuh. Ini keriting, teman-teman, seperti ini. Sahabat petani kopi, sahabat seluruh Indonesia, kemarinnya saya itu dapat WA dari teman-teman. Saya tidak sempat ke kebun, kata saya. Kapan-kapan saya kalau ke kebun tak buatkan tutorialnya, kata saya. Ada teman yang bertanya kemarinnya, kalau pada sambungan yang umuran kisaran 2 tahun itu berapa bahan B0 yang perlu kita siapkan untuk tahun berikutnya. Saya berkomentar di situ, saya menjawab di situ. Ini diumpamakan yang ini, teman. Ini kisaran umur 2 atau sampai 3 tahun. 2 tahunan ini saya lakukan penyuntikan. Kisaran umur 2 tahunan seperti ini. Ini, teman-teman. Berapakah yang harus kita pelihara dari bahan B0 yang seperti ini untuk tahun berikutnya? Kita tidak usah mempunyai target harus berapa ranting, harus 10 ranting, 15 ranting, atau 20 ranting. Kalau seperti itu, saya komentar di situ, saya menjawab di pertanyaan tersebut. Kita harus bisa menyesuaikan dengan usia batang dan usia sambungan kopi tersebut. Kiranya seperti itu, saya kasih solusi. Diumpamakan seperti ini, teman-teman. Terus batang kopinya masih seperti ini. Ini masih tidak begitu besar, dan kita pelihara yang seperti ini diumpamakan sampai mencapai 20 atau 25 ranting. Yang ini dompolannya tidak akan jadi semua. Soalnya untuk menopang, untuk menyuplai nutrisi ini masih tidak sebegitu mampu. Makanya ketika masih memiliki sambungan yang kisaran umur 2 atau 3 tahun, kita sesuaikan dengan batang tersebut. Kalau batang itu bisa membawa 15 ranting atau 10 ranting berproduksi secara maksimal, ya kita jangan paksakan itu bisa memelihara sampai 20 atau 25. Yang tahu seperti itu di lapangan kita masing-masing, teman-teman. Soalnya yang tahu usia batang di kebun kita sendiri. Jadi maka dari itu kita harus bisa bisa menyesuaikan dengan usia batang tersebut, seperti ini, teman-teman. Kalau sudah agak besar seperti ini sudah bisa kita lakukan penyimpanan lebih dari 10 atau lebih dari 15. Kalau yang ini terbuat dari tunas raja, yang keluar tunas raja seperti ini, teman-teman. Kolon keriting kalau keluar tunas raja, kita pelihara cukup
Andaikan yang ini kisaran umur 4 tahunan sambungannya. Jadi yang ini kita bisa memelihara 5 atau 4 tunas raja, itu sudah cukup seperti ini. Kalau kita pelihara tunas ranting yang seperti ini teman-teman, panjangnya yang seperti ini. Kalau kita pelihara yang tunas ranting yang tunggal seperti ini, tidak membawa sirip, itu kita bisa pelihara 15 atau 20 ranting, itu sudah bisa. Kalau sambungan umur 4 tahun sampai 5 tahun. Janganlah kita hanya punya asumsi kalau tiap tahunnya kita harus menyimpan bahan 15 ataupun 20 ranting ataupun 10 ranting ataupun berapa ranting. Kita harus bisa menyesuaikan dengan usia batang tersebut. Kalau usia batang ini diumpamakan sudah bisa menyuplai nutrisi untuk penyimpanan bahan 15 ranting atau 20 ranting, kenapa kita harus memelihara 10 ranting? Kan seperti itu. Cuman biar produksi kita selalu stabil, bahkan bisa bertambah setiap tahunnya, ya caranya ya seperti ini. Kalau saya, kalau usia batang ini bisa memelihara, bisa berproduksi diumpamakan sampai 20 ranting, kenapa kita memelihara 10 ranting? Logikanya seperti itu. Kalau saya pribadi, entah kalau teman-teman yang lain, silahkan. Kalau mau mempunyai pendapat yang lebih bagus dari saya, silahkan. Kalau saya seperti ini aja. Kalau memang ini sudah usia batang, sudah bisa menyuplai nutrisi sekian ranting atau sekian B0, ya kita sesuaikan dengan itu. Kita genjot dengan pupuknya, dengan pupuk kimia ataupun organik dan lain sebagainya. Yuk, kita bisa jalan-jalan dulu teman-teman. Yang ini rata-rata kritik. Aduh, lama tidak ke kebun. Seperti ini teman-teman. Keritingnya masih hijau, masih hijau royo, masih kisaran habis hari raya Idul Fitri baru kita lakukan pemetikan awal di kebun kita. Kayaknya seperti itu. Kenapa kok punya saya ini tidak sama dengan punya tetangga-tetangga yang lain? Punya tetangga bahkan sudah banyak yang panen awal saya sekarang ini. Sudah ada yang dapat berapa karung untuk pemetikan awal. Bahkan sekarang masih ada sebagian yang panen. Kalau punya saya masih seperti ini teman-teman. Kemungkinan besar prediksi saya pribadi, karena satu, yang ini kesuburan tanah punya saya ini terjaga seperti ini teman-teman. Yang kedua kalinya, karena yaitu sering saya sampaikan, karena tanahnya ini punya saya tidak pernah kesentuh yang namanya obat-obat kimia, sehingga kesuburannya bisa terjaga, pH tanahnya bisa terjaga. Terus pupuknya saya lakukan 2 tahun sekali melakukan pemupukan menggunakan kohe kambing. Baik itu kohe kambing ataupun kohe sapi, terserah teman-teman mau pakai apa. Yang penting tidak 1 tahun, setiap tahun tidak saya lakukan pemupukan menggunakan organik seperti itu. Seperti ini teman-teman. Keriting sangatlah memanjang sekali. Yuk, bisa kita hitung seperti ini. Kalau masih memasuki B0 yang saya lakukan penyimpanan kemarin, yang seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia sudah memasuki 17 ruas, tetapi dia masih belum membawa bunga saat ini. Kemungkinan besar yang ini akan berbunga serentak nanti dengan 7 sari dan kopi hikmah dan lain-lainnya seperti ini masih. Tuh, kopinya seperti ini masih hijau teman-teman. Ya, bisa kita simpulkan untuk tahun ini kita bisa panen juga seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami. Sekali lagi, untuk penyimpanan bahan B0 sudah saya sampaikan barusan, kita harus bisa menyesuaikan dengan usia batang tersebut, yang dimana kita itu
yang lebih tahu akan usia batang di kebun kita masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.